Nah, kita lihat di sini, kita kalkulasi 4 hari saja saya sudah mendapatkan 2000 view lebih. Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Ngomongin soal YouTube, tentunya sudah kita ketahui bersama ya, kalau memang YouTube itu adalah sosial media terbesar di dunia pada saat ini. Mungkin kalau saya pribadi menggolongkan YouTube itu bukan sebagai sosial media, tapi sebagai search engine. Karena mau nyari konten apapun semuanya ada di YouTube, mulai dari konten hiburan, konten edukasi, konten musik, bahkan di saat ini brand-brand besar pun sudah mulai masuk YouTube. Ada yang menggunakannya sebagai media promosi, ada pula yang menggunakannya sebagai ibaratnya mata pencaharian kedua mereka. Terbukti ya kalau memang sekarang stasiun TV juga sudah mulai masuk ke YouTube. Lalu pertanyaannya, apakah bagus promosi lewat YouTube atau menggunakan YouTube sebagai media iklan? Pastinya bagus ya, karena kita sudah ketahui bersama, brand-brand besar pun sekarang berani menggandeng YouTuber untuk mempromosikan produknya atau bahkan sebagai brand ambassador-nya. Nah, jujur saya pribadi pun memulai journey saya di dunia affiliate marketing itu menggunakan YouTube sebagai media promosi. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih dari 3 tahun saya mempromosikan produk CPA lewat YouTube. Lalu pertanyaannya, apakah bisa menggunakan YouTube sebagai media promosi untuk mempromosikan link affiliate Shopee kita? Dan tentunya bisa ya. Terus gimana dong caranya? Caranya kalau menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu kita bisa membuat konten-konten review atau produk review. Dan nanti kita akan sisipkan link affiliate kita di dalam videonya. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya juga kalau misalkan kita membuat konten seperti itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya memang agak sedikit sulit ya, apalagi untuk YouTuber-YouTuber pemula atau awal-awal kita berkonten. Bagusnya apa dong? Nah, bagusnya atau keuntungannya itu ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama, keuntungan pertama, tentunya komisi dari penjualan kalau memang ada penjualan lewat link afiliasi kita. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau misalkan channel kita sudah besar, bisa kita monetize dengan Google AdSense. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, kita bisa mendapatkan personal branding. Dan tentunya siapa tahu ke depannya kita bisa menjadi brand ambassador produk-produk tertentu ya. Nah, mungkin itu ya keuntungan dan kekurangannya kalau kita membuat konten review. Nah, sekarang metode kedua. Gimana dong metode kedua? Metode kedua gampang. Kita tinggal upload aja atau re-upload video-video produk di Shopee ke YouTube Short. Kenapa YouTube Short? Karena sudah kita ketahui bersama ya, kalau memang YouTube itu sekarang sedang mempush habis-habisan YouTube Short ini, sehingga peluang kita untuk mendapatkan view itu lebih banyak. Nah, kita bisa lihat ya di sini saya sudah mengupload beberapa video dari tanggal 6 ya. Kita lihat tanggal 6 saya mengupload 2 video. Dan saya mendapatkan 1400 atau 1500 view. Nah, ini tanggal 7 memang belum ada view ya. Dan ini tanggal berapa? Tanggal 9 kemarin ya tepatnya. Saya sudah mendapatkan hampir 1100 view. Nah, kita lihat di sini, kita kalkulasi 4 hari saja saya sudah mendapatkan 2000 view lebih dari YouTube Short. Bayangkan kalau misalkan 5% aja deh yang masuk ke link affiliate kita, dan misalkan dari 5% itu 2% yang membeli produknya. Sudah berapa tuh komisi kita? Lumayan ya. Ini cuman 4 hari. Gimana kalau misalkan kita uploadnya konsisten selama sebulan, bisa menghasilkan banyak ya. Banyak link. Apalagi kalau kita misalnya main di beberapa channel. Misalkan kita main di 10 channel. Kita re-upload semuanya ke situ. Gitu ya. Udah jelas. Sekarang gimana dong caranya? Caranya gampang teman-teman. Yang pertama kita cari dulu produk di Shopee yang akan kita re-upload. Misalkan di sini saya akan mere-upload produk produk fashion. Kita cari di sini ya. Misalnya apa nih fashionnya? Misalkan baju Korea lah atau dress Korea lah. Dress Korea. Nah, kita search. Setelah itu kita sortir produk mana saja yang ada videonya. Nah, di sini ada ya. Ini kita cek ke bawahin, terus di sini ada dengan video. Kita centang.
maka produk yang muncul itu adalah produk yang memiliki video. Dan satu lagi, jangan lupa kita sortir lagi. Di sini apa namanya status tokonya kita checklist semuanya ya. Kenapa? Agar yang muncul itu yang status tokonya dari star seller ke atas. Kenapa seperti itu? Karena percuma kalau misalkan ada pembelian dari toko yang belum star seller, kita nggak bakal dapat komisi ya, jadi percuma. Nah, sekarang sudah ya, ini yang muncul adalah produk-produk yang ada videonya. Sekarang kita download videonya. Nah, misalkan ini nih, kita download si videonya. Download, kita lihat dulu videonya bagus nggak? Nah, videonya bagus ya. Cara downloadnya gimana? Cara downloadnya gampang. Kalau misalkan kamu pakai IDM, biasanya langsung muncul di sini download video. Tapi kalau misalkan di laptop kamu atau di komputer kamu belum ada IDM-nya, kamu bisa gunakan plugin yang namanya Shopee Shape. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini Shopee Shape. Cara installnya gimana? Cara installnya gampang, masuk aja ke Chrome Web Store. Chrome Web Store, lalu kita cari extension atau add-ons yang namanya Shopee Shape. Shopee Shape. Nah, ini yang paling atas ya. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstalnya, jadi button di sini bukan add-on, tapi remove from Chrome. Nah, kita skip aja ya. Kalau misalkan mau install aja, silahkan. Nah, jika sudah, nanti ada muncul di sini dua button. Yang pertama itu main pad, download main image. Yang kedua itu button download produk video. Nah, berhubung kita akan menggunakan videonya, jadi kita klik aja di sini. Download video. Nah, ini file ya. Ini koneksinya agak buruk kayaknya. Kita coba lagi. Nah, sudah terdownload ya. Ini kita cancel aja. Ini kita lihat produknya, videonya. Nah, sudah terdownload ya. Sekarang kita rename si videonya supaya gampang untuk proses kedepannya. Kita ganti rename aja jadi 1. Lalu ini kan linknya kita convert ke link affiliate kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke dashboard Shopee affiliate kita. Setelah itu kita masuk ke custom link. Nah, sini ya. Kita masukin di sini, lalu tagnya seperti biasa. Kalau misalkan mau diisi, isi aja. Kalau misalkan enggak apa-apa. Tapi di sini saya mau isi dengan YT Short. Nah, itu klik buat link. Nah, ini kita salin link. Sekarang kita amankan si linknya. Nah, kita buat di sini notepad aja deh. Notepad. Nah, ini produk pertama, linknya ini. Sekarang kita cari lagi produk kedua. Ini kita back. Kita cari lagi produk yang sekiranya bagus lah. Misalkan yang ini nih. Ini videonya bagus kan nih? Nah, videonya jelek ya, ada watermarknya, kita skip aja. Kita cari produk yang lain. Nah, yang ini deh. Kita lihat videonya gimana. Nah, videonya bagus ya. Kita tinggal download aja. Kita pakai ini nih. Download. Kita cari, kita satukan ke folder yang tadi. Kita rename, kita masukin di sini ya. Kita paste. Kita rename jadi 2 misalkan. Setelah itu biasa linknya kita copy, kita masukkan ke, atau kita generate ke custom linknya. Kita tutup dulu aja. Nah, seperti itu. Ini tagnya isi aja ya, short buat link. Kita salin link, kita masuk lagi ke notepadnya. Nah, ini produk kedua, masukin di sini. Nah, kita coba dua dulu aja ya. Sekarang kita langsung upload si videonya. Oh, sebelum upload kita lihat dulu videonya seperti apa. Nah, ini kan videonya kurang menarik ya, nggak ada call to action. Jadi kalau misalkan ada orang yang lihat video ini kebingungan nih, ini video apa nih? Jadi kita akan buat call to action supaya si viewer itu tahu kalau memang video iklan affiliate kita. Dan kita buat call to action
Caranya gimana? Apakah caranya harus edit satu-satu? Nggak perlu teman-teman. Di sini saya akan gunakan aplikasi andalan saya, namanya aplikasi VideoSpin. Nah, buat kamu yang belum punya aplikasi ini, nanti linknya saya akan simpan di deskripsi. Silahkan di-download aja. Dan nggak perlu diinstal, ini tinggal diekstrak aja dan dijalankan. Ya, sekarang kita jalankan ya. Kita klik kanan, open, langsung. Nah, akan muncul seperti ini. Kita langsung aja start PBS Pro. Jangan diupdate ya. Kalau diupdate nanti bakalan rusak sih aplikasinya. Kita langsung aja start PBS Pro. Nah, di sini ada juga pemberitahuan tentang update. Ini kita klik no aja. Setelah itu ada dua opsi. Yang pertama itu video creator untuk membuat video dan video spinner. Kita pilih yang video spinner. Nah, ini delete dulu. Ini delete. Nah, sekarang kita masukkan si videonya. Nah, di sini kita klik add single video. Kita pilih videonya tadi di mana? Coba kita copy si page filenya, kita masuk di sini. Nah, kita tandai semuanya, kita langsung klik open. Nah, setelah itu kita buat CTA. Nah, di sini ada pilihan add watermark image, add text watermark. Di sini kita akan gunakan yang add watermark. Jadi klik aja yang add watermark, add text watermark. Setelah itu CTA-nya apa? Misalkan CTA-nya link di deskripsi deh, deskripsi. Kalau misalkan link affiliate-nya kita mau simpan di komen, di kolom komen bisa diganti di sini jadi link di komen. Nah, setelah itu di sini ada posisi teksnya mau disimpan di mana nih maksudnya. Nah, ini terserah ya. Misalkan mau simpan di kanan atas bisa, di atas tengah, di tengah atas bisa, di kiri atas bisa. Nah, tapi biasanya saya simpannya di bottom center atau di bawah tengah. Nah, setelah itu di sini ada size. Size ini untuk ukuran teksnya ya. Saya gunakan yang paling besar yaitu 40. Nah, di sini ada text color. Ini untuk mengganti warnanya ya. Kalau misalkan kita mau ganti warnanya jadi kuning bisa. Tapi di sini saya lebih seneng pakai warna putih dan backgroundnya warna hitam supaya ngejreng ya kelihatan. Nah, setelah itu kita setting output si foldernya. Nah, outputnya di mana nih? Kita buat lagi di sini folder misalkan output. Nah, ini kita copy, kita masukin di sini. Nah, setelah itu kita proses. Cara prosesnya gimana? Prosesnya kita tandai semua, lalu kita mark video as not encode. Nah, itu klik di spin video. Oke. Nah, nanti otomatis akan mengenerate atau merender kembali videonya. Nah, proses ini tergantung dari spek komputernya ya. Kalau misalkan spek komputernya itu spek dewa, pasti cepet. Tapi kalau misalkan spek komputernya biasa aja kayak yang saya, ya harap bersabar aja teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasil dari yang udah kita edit. Nah, ada tulisan link di deskripsi ya teman-teman. Jadi ada CTA-nya. Kita lihat yang satunya lagi, kita buka. Tuh ya, udah ada link di deskripsi. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ya tinggal kita upload aja. Kita buat channelnya, atau kita siapkan channelnya. Di sini saya sudah siapkan channelnya. Kita langsung upload video. Nah, itu kita langsung drag aja. Nah, tunggu proses uploadnya. Nah, sudah ya, sudah terupload satu. Langsung kita edit. Nah, kita kasih judul yang agak menarik nih. Misalkan ini tadi videonya yang mana sih? Yang satu itu. Nah, yang satu itu gimana? Oh, ini. Kita tulis di sini. Dress Korea lucu, murah, cuma 20.000 lah misalkan, seperti itu title-nya. Di Shopee. Nah, setelah itu kita masukin hashtag short. Kalau misalkan thumbnailnya mau diganti, silahkan diganti aja. Tapi di sini saya tidak menyiapkan thumbnail, jadi akan pakai yang defaultnya aja, kayak yang ini aja. Nah, itu kita masukkan linknya.
Ini kan video pertama ya, linknya mana tuh? Ini ya, kita copy, kita masukkan di sini. Nah setelah itu kalau misalkan tagnya mau diisi, silahkan diisi aja metadatanya. Tapi di sini saya sudah setting ya lewat settingan channelnya. Jadi saya akan skip aja, langsung klik berikutnya. Setelah itu lalu berikutnya langsung tinggal dipublish deh, publish. Nah oke. Nah ini yang kedua, kita edit juga. Ini tadi gimana? Sama ya, dress Korea, dress macan lah, dress macan 30 ribuan, cocok banget buat mamingan misalkan. Lalu kita masukin hashtag shot. Setelah itu linknya jangan lupa kita masukin, copy, kita masukin aja di sini. Berikutnya ini ada peringatan apa ya? Oh ini kena klaim hak cipta ya. Kita lihat detail. Ya nggak apa-apa lah, videonya nggak bakalan ada adsense-nya juga ya, jadi biarin aja meskipun kena hak cipta. Kita langsung aja berikutnya, langsung kita publish. Oh iya, thumbnailnya yang bagus deh, yang ini aja deh udah. Berikutnya langsung kita visibilitas, publikkan. Nah sebetulnya gitu aja teman-teman cara re-upload produk Shopee ke YouTube Short. Silahkan diikuti aja, dan saran saya untuk uploadnya itu secara masif ya. Misalkan sehari mengupload 100 video atau 50 video. Dan buat teman-teman yang nggak mau ribet dengan proses uploadnya, sebetulnya saya sudah memiliki bot untuk auto upload YouTube ini. Kalau misalkan berminat silahkan aja klik di deskripsi. Nah mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.